Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar IPS tema 8 subtema 2, jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Ciri-cirinya memiliki modal terbatas, biasanya dikelola secara sederhana. Contohnya, usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Kita bahas satu persatu. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang pertama, usaha pertanian. Usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahannya berupa persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dikelola secara besar-besaran. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga adalah usaha jasa. Secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, penjualan pulsa. Dan yang keempat adalah industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Selanjutnya, jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha yang dikelola bersama disebut usaha kelompok. Ciri-cirinya, usaha ekonomi dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Modalnya cukup besar. Bentuk usaha ekonomi bersama. Badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Kita bahas satu persatu jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN disebut juga perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum, dan perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD, disebut juga perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD: ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional, memenuhi kebutuhan rakyat, dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Macam-macam BUMS. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum atau keuangan.
Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Yang ketiga adalah koperasi. Koperasi adalah bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah menyejahterakan anggotanya. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bentuk koperasi di Indonesia: koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Bentuk koperasi di Indonesia: koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuan koperasi ini adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, dan sapi perah. Koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. Koperasi serba usaha, yaitu koperasi mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa atau biasa kita kenal dengan KUD. Demikian tadi materi IPS tema 8 subtema 2. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.